Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan Direct Descendant Selector. Sebagai contoh di sini, kita akan memilih tag anchor yang berada langsung di dalam tag div. Di dalam kode CSS, kita menuliskan selektornya dengan elemen div sebagai parent terlebih dahulu, diikuti dengan tanda lebih besar, dan setelah itu diikuti dengan elemen A. Jadi ada sedikit berbeda dengan Descendant Selector yang kita pelajari pada video sebelumnya. Descendant Selector hanya menggunakan spasi sebagai pemisah antara tag div dan anchor tag. Sedangkan untuk Direct Descendant Selector, kita menggunakan tanda lebih besar. Sebagai contoh di sini, kita memberikan warna latar belakang pink pada tag anchor tersebut. Kemudian kita lihat pada kode HTML-nya. Di sini saya membuat dua buah anchor tag. Yang pertama berada langsung setelah div dengan konten anchor tag. Sedangkan yang kedua berada dalam tag P dengan konten all-in-one PC. Dan kita lihat hasilnya di samping kanan, hanya anchor tag pertama saja yang diberi warna latar belakang pink karena berada langsung di dalam tag div. Sedangkan link all-in-one PC tidak mendapatkan warna latar belakang pink. Oke, sekarang kita buka lagi kode dari pelajaran sebelumnya. Kita lihat ke section pertama kita. Di sini ada judul utama belajar CSS lanjutan dan diikuti dengan dua paragraf. Pada paragraf pertama terdapat satu buah link. Kita tambahkan satu buah link lagi ya. Kita tambahkan anchor tag dengan atribut href sama dengan hashtag. Lalu kita tambahkan tag penutupnya, simpan dan refresh browser. Sekarang paragraf pertama sudah memiliki dua buah link. Sebagai contoh pertama, kita akan memberikan warna latar belakang pink pada anchor tag di dalam paragraf. Sebelumnya kita perhatikan dahulu urutan tag di dalam kode HTML kita. Bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah tag body. Kemudian di dalamnya ada tag section. Kemudian ada tag P. Setelah itu barulah anchor tag. Jadi urutannya adalah body, section, P, anchor. Nah, sekarang kita lihat ke kode CSS. Di sini ada Descendant Selector dari pelajaran sebelumnya, yaitu titik judul utama, spasi, P. Kita lihat lagi ke kode HTML. Judul utama adalah nama kelas dari section ya. Sekarang di bawahnya kita akan menambahkan Direct Descendant Selector. Kita ketik section, diikuti dengan tanda lebih besar, lalu elemen anchor. Kita isikan dengan properti background color pink. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada perubahan ya. Mengapa? Kita perhatikan lagi ke kode HTML. Jawabannya adalah karena tag anchor berada di dalam tag P, bukan di dalam tag section. Direct Descendant hanya berlaku apabila tag anchor berada langsung di bawah tag section. Lain halnya kalau kita menggunakan Descendant Selector ya. Misalkan kita hapus tanda lebih besarnya. Maka kedua link akan memiliki warna latar belakang pink. Untuk menggunakan Direct Descendant, maka kita mesti mengganti elemen section menjadi P karena anchor tag berada langsung di bawah tag P. Kita ubah selektornya menjadi P lebih besar dari A. Kita simpan dan refresh browser. Dan sudah benar ya. Jadi selektor Direct Descendant akan memilih semua anchor tag yang berada langsung di bawah tag P. Berapapun jumlah anchor tag-nya, semua akan terpilih. Nah, untuk contoh berikutnya kita lihat ke bagian daftar menu restoran. Pada saat mempelajari Descendant Selector, kita menggunakan tag LI di dalam LI. Sekarang kita coba buat selektor LI lebih besar dari LI.
Dan kita beri properti background color -2 pink. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada perubahan. Mengapa? Kita lihat lagi ke kode HTML-nya. Ternyata tag LI bukan berada langsung di bawah tag LI, melainkan berada di bawah tag UL. Jadi kita ganti selektornya menjadi UL lebih besar dari LI. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang jadinya semua daftar berubah menjadi berlatar belakang pink. Bagaimana caranya agar kita bisa memilih hanya daftar pada tingkat kedua saja? Kita buka lagi kode HTML. Perhatikan posisi kata paket. Apabila kita urutkan dari atas, ada UL, LI, UL, LI. Kita buka kembali kode CSS kita. Kita ubah selektornya menjadi UL lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, lebih besar dari LI. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang warna latar belakang pink berada pada daftar tingkat kedua dan tingkat ketiga ya. Padahal yang kita mau hanya tingkat kedua saja. Mengapa tingkat ketiga ikut terpilih? Kita lihat lagi ke kode HTML. Nah, ternyata daftar tingkat ketiga ikut memenuhi syarat selektor kita ya. Kita perhatikan di sini ada UL, LI, UL, LI. Jadi untuk memperbaikinya, kita mesti membuat selektor tingkat ketiga dan mengembalikan warna latar belakangnya menjadi putih. Kita tambahkan selektor baru. UL lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, lebih besar dari LI. Kita isi dengan background color -2 white. Kita simpan dan lihat hasilnya. Bisa kita lihat bahwa tulisan nama menu seperti nasi ayam bakar sudah menggunakan warna latar belakang putih. Namun, bulat di samping kirinya masih menggunakan warna latar belakang pink. Warna bulat ini berada pada elemen UL. Oleh karena itu, kita mesti memilih elemen tersebut dengan cara menambahkan UL lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, lebih besar dari LI, lebih besar dari UL. Kita beri properti background color -2 white. Simpan dan refresh browser. Nah, sekarang warna daftarnya sudah sesuai dengan yang kita mau. Oke, di sini kita hanya contoh penggunaan saja ya untuk direct descendant selector. Sebenarnya properti background color -2 pink ini akan lebih efisien kalau kita gabungkan dengan selektor LI di dalam LI yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Hasilnya tetap sama ya, dan selektornya lebih sederhana. Dan untuk selektor UL lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, lebih besar dari LI, lebih besar dari UL, dan lebih besar dari LI, bisa kita gabungkan ke selektor LI spasi LI spasi LI. Dan hasilnya tetap sama. Jadi di dalam contoh ini sebenarnya yang benar-benar diperlukan hanya satu selektor ini. Karena apabila dihilangkan, maka latar belakang dari bulatnya akan menjadi warna pink. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.